Oh, Pak Eri. Iya, suhu apa kabar? Suhu. Pak Heri itu lebih dari suhu. Saya suhu rendah, minus. Minus tapi Fahrenheit bukan Celcius. Banyak satria tuh, satria tuh suhu di sana. Segamu ke Pak Mono, Pak segamu ke semenjak pindah ke Medan tadi. Mono tuh mempertahankan anunya, proposal tesisnya. Apa udah pertahankan? Jadilah. Anco-anco lah. Satria, proposal tesis sudah selesai dah. Oh, Pak, Udah. Pak, Dari Pak, empat dari, malah ada. Dari kumpul kan malah. oh, Pak Mono. Pak bangun tidur Muka bantal. Menunggu jawab beliau tuh. Anak bah, sawit di turun sebatang nggak dibawa. Galau itu. Ada nggak ada nih? Dah. Ah, Oh, nggak ada suara suara. mau. Dah suara mono. Lengkap nah, bisu tuli lengkapnya nah. Oh, dia pakai HP Satria kali pakainya. Dia baju hitam. Dia mono hari ini ya. Semenjak pindah Sukadana nih gini ya ini. Jaim. Udah pindah ke dia. Hmm, mau tahu. Cepat ya. Orang dalam. Kadang lewat Sukamaju itu jalan hancur tuh. Bisa cepat. Hmm, bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pagi Pagi Bu. Bu. Pagi Bu, selamat pagi Bu. Perkuliahan berakhir minggu ini ya atau minggu depan? Rata-rata minggu ini Bu. Minggu ini Bu, Minggu ini. Berarti minggu depan minggu tenang ya. Dan nanti Bapak Ibu minggu depan tugasnya mempersiapkan proposal. Nanti formnya sudah mulai saya buka minggu depan. Jadi ada dua form ya. Minggu depan itu form untuk proposal sementara yang nanti pas jadwal UAS. UASnya minggu depan juga atau minggu depannya lagi? Minggu depannya lagi. Minggu depannya lagi tanggal 24 berarti itu finishing akhir mengumpulkan proposal ya. Oh ya, mohon maaf Bapak Ibu untuk bimbingan via WhatsApp mungkin saya belum bisa memfasilitasi semuanya karena terlalu banyak ya. Jadi di sini aja saat perkuliahan. Hari ini materi yang terakhir sepertinya ya yaitu mix method. Jadi kemarin kita sudah di minggu-minggu sebelumnya kita sudah belajar kualitatif, kuantitatif, research and development, dan yang terakhir ini mixed method. Kemungkinan ada mungkin ya salah satu yang tertarik dengan mixed method atau pengen risetnya ini mau menggunakan pendekatan mixed method silakan saja. Untuk judul Bapak Ibu dibuat saja sebisanya. Kemarin kan saya sudah ngasih saran masukan ya, mau diterima monggo, tidak juga nggak apa-apa, silahkan karena nantinya Bapak Ibu kan pembimbingnya akan beragam ya, bervariasi. Jadi setelah Bapak Ibu nanti kompre, kemudian ditetapkan pembimbingnya itu biasanya disesuaikan dengan judul dan dengan concern ke materinya. Biasanya seperti itu ya. Misalkan ada yang concern ke materi yang tapi memilih materi itu kan juga sebenarnya harus dianalisis dulu di awal ya.
di kondisi di lapangan, materi mana yang paling dibutuhkan peserta didik misalkan, atau menyesuaikan kondisi di lapangan, kondisi seperti apa yang butuh, ibaratnya butuh solusi gitu ya. Jadi penelitian Bapak Ibu ini tidak harus memberikan treatment atau melakukan survei ke sekolah, tapi berdasarkan permasalahan-permasalahan yang memang terjadi di lapangan. Yang paling paham permasalahan di lapangan adalah Bapak Ibu semuanya. Jadi nanti Bapak Ibu mau mempertahankan judul ini untuk proposal tesis, silahkan aja. Nanti pembimbing pasti akan mengarahkan pembimbing masing-masing karena nanti dari 60 berapa sih totalnya? Yang aktif ada 50-an ya? 57. 57. Dari 57 mahasiswa pastinya pembimbingnya beragam ya, bermacam-macam. Nah, nanti yang pembimbingnya saya ya akan saya arahkan sesuai dengan dasar yang saya gunakan gitu ya. Nah, buku-buku yang saya pakai itu yang sudah saya sampaikan, biasanya saya pakai bukunya Creswell atau bukunya Sugiono atau yang lain ya, bukunya Yin juga saya pakai. So, kebanyakan referensi yang saya pakai referensi dari luar, tetapi referensi dalam negeri pun saya pakai gitu untuk memudahkan pemahaman. Biasanya mahasiswa saya ketika nggak paham pakai referensi luar, saya kasih referensi dari Prof. Sugiono atau Prof. Suharsiwi Aripunto gitu ya, atau eh, yang dalam bahasa Indonesia. Creswell pun sekarang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia banyak. Judulnya Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif. Kalau yang punya Prof. Sugiono, judulnya Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Mixed method memang jarang ya di buku-buku di pasaran, karena mixed method ini memang saya ambil referensinya juga diambil dari Creswell gitu ya. Oke, Bapak Ibu, kita jangan tanya jawab dulu ya nanti, diskusinya nanti. Saya mau menjelaskan materi dulu terkait mixed method. Butuh materi tentang mixed method nggak? Perlu, Bu, perlu. Untuk Perlu, Bu, oke. perlu Bu. Ya, siapa tahu nanti pada saat, karena kan untuk proposal yang sekarang kan untuk tugas medlit ya, untuk nanti Bapak Ibu ke proposal tesis yang sebenarnya bisa aja dirubah, diganti, dimodifikasi, diperbaiki, karena nantinya kan menyesuaikan dengan eh, kondisi di lapangan misalnya, menyesuaikan dengan saran pembimbing, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi yang sekarang, judul yang sekarang sudah dipilih, itu tuh tidak paten gitu ya. Oke. Kelihatan nggak? Kelihatan Kelihatan, Bu. Bu. Dan Kelihatan, Bu. Oke. Sebentar. Kita belum absen ya? belum Bu. Lupa. Absen dulu aja. Oh, saya mulai dulu ya. Saya mulai dulu. Ya, sini. Bentar, sinyalnya ada masalah. Linknya error sih. Nggak bisa dibuka absensinya.
Oke, udah bisa. Silahkan absen dulu ya. Saya share linknya. Silakan. Izin Ibu, saya nggak bisa scan barcode karena pakai HP kuliahnya. Ya, Sama, nanti di Bu. absen manual. Ya, Ya, nggak sama, bisa. Bu. Sama. Baik, Bu. Edias. Jadi as. Edias sama Bu. Ya, Izin Bu, saya tidak bisa upload. ya. Ini ditunggu dulu. Nanti kalau sudah sebagian besar sudah absen, nanti saya absen manual yang tidak bisa. Bu. Udah semua yang barcode? Belum, Bu. Bentar, Bu ya. Belum. Oke, masih ditunggu. Silakan.
Assalamualaikum. Maaf, ini memang jaringan saya sendiri atau... Oh, saya kira nge-lag ini. Enggak, ini emang berubah-ubah terus, Pak, barcode-nya. Terima kasih, Bu. Udah semua ya? Baik, yang lain saya absen manual aja ya. Saya refresh dulu. Rinda Andri Gunawan. Saya panggil 2 kali ya. Kalau tidak ada suara, berarti saya alfa. Rinda Andri Gunawan. Tidak ada. Teddy Safar Budianto. Teddy Safar Budianto. Oke, Rizky Fernanda. Rizky Fernanda. Rizky Fernanda. Oke, belum ada. Muhammad Agus Tarmizi. Hadir Bu, Muhammad Agus Almizi. Oke. Eka Ishak. Eka Ishak. Karmawati. Hadir, Bu. Edi AS. Hadir Bu. Hadir Bu, lagi Oke. proses laptopnya samping teman. Ya. Mutiara Aulia. Mutiara Aulia. Tidak ada ya. Messi, Fitri Ningsih. Berhenti, Bu. Messi. Keluar, Oh, keluar. berhenti. Keluar. Raden Tais juga ya? Iya betul Bu. Erniawati? Hadir, Bu. Erniawati hadir, Bu. Ya, sudah di absen. Ahmad Yani? Ahmad Yani tadi ada WA ke saya Bu. Beliau izin. Oke. Rini Megasari? Hadir, Bu. Oke. Hamdan? Hamdan ada? Hamdan tidak ada ya. Sarina? Oh, Sarina Dari sama berhenti Bu. sama Ferry Asterina ya? Ya, Bu. Oke. Baik, semuanya sudah ya. Nanti yang Bu, terlewat. masuk Teddy Sapar Budianto. Siapa? Teddy Sapar Budianto. Oke, Nomor Teddy 9. Safar Budianto ada. Hadir Ada Bu. lagi? Hamdan Siapa hadir Bu. lagi? Siapa? Hamdan hadir Bu. Jaringan saya tadi Bu. Hamdan. Ini berapa ya? 115. 115. Jaringan saya nge-lag tadi Bu. Oke, Hamdan hadir ya. Oke. Bu. Ada lagi? Sudah? Sudah ya? Baik. Saya share ininya dulu. Oke, sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah terlihat. Bu, Baik. Baik, teman-teman. Kita akan mempelajari bersama-sama metode kombinasi atau yang lebih sering dikenal dengan mixed method. Kenapa sih ada metode kombinasi atau mixed method? Karena beberapa peneliti itu tidak hanya ingin melihat secara kuantitatif saja, tetapi juga akan menganalisis secara kualitatif. Jadi metode kombinasi atau mixed method ini di dalam riset ada 2 kali analisis data. Yang pertama bisa kuantitatif terlebih dahulu, kemudian lanjut ke kualitatif. Bisa juga ke kualitatif terlebih dahulu, kemudian lanjut ke kuantitatif. Bisa juga kombinasi yang transformatif gitu ya. Dari kuali ke kuali lagi. Atau dari kuanti ke kuanti lagi. Nah, mari kita pelajari bersama apa itu sebenarnya metode kombinasi atau mixed method.
dan kenapa sering diteliti oleh beberapa researcher atau peneliti. Jadi metode kombinasi ini adalah penelitian ya atau metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat pragmatisme digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah maupun buatan dengan menggunakan metode kombinasi baik secara berurutan maupun campuran. Nah, berurutan itu misalkan kuali dulu ke kuanti atau kuanti dulu ke kuali atau campuran itu di sini maksudnya kuanti ke kuali habis itu ke kuali lagi atau kuali ke kuanti habis itu ke kuali lagi. Nah, ini kan diambil dari beberapa referensi dari luar. Nah, what is mixed method research? Apa itu sebenarnya penelitian mixed method? Nah, jadi a mixed method research design is a procedure for collecting, analyzing, and mixing both quantitative and qualitative. Jadi memang prosedur mengumpulkan data, menganalisis data, keduanya, kuanti dan kuali. Data dalam satu riset atau dalam satu penelitian in a single study to understand a research problem untuk memahami sebuah permasalahan penelitian. Jadi mencakup koleksi itu pengumpulan data ya, analisis dan integrasi data kuantitatif dan kualitatif dalam kajian tunggal maupun bertahap. Mengadopsi strategi riset yang menggunakan lebih dari satu tipe metode riset menurut Julia Brennan. Jadi metode kombinasi ini adalah suatu metode penelitian yang mengkombinasikan atau menggabungkan antara metode kuantitatif dan kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam satu kegiatan penelitian. Sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliable, dan objektif. Karena pada saat hanya melakukan satu kajian penelitian, misalkan kuantitatif saja, ternyata masih kurang. Ternyata butuh penjelasan secara kualitatif misalnya. Atau ketika diteliti secara kualitatif saja, ternyata masih kurang. Harus dijelaskan juga secara kuantitatif. Maka dalam satu penelitian dilakukan digunakan dua metode secara bersama-sama yaitu kuantitatif dan kualitatif. Metode kombinasi merupakan pendekatan penelitian yang menghubungkan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif ini menurut Kessler. Menggunakan dua atau lebih metode yang diambil dari dua pendekatan yang berbeda, yaitu kuantitatif dan kualitatif atau sebaliknya. Dalam riset yang sedang dijalankan untuk memperoleh data kuantitatif dan kualitatif. Digunakan sebagai bukti empiris dalam menjawab rumusan masalah penelitian. Karena peneliti berpendapat hasil tujuannya akan menjadi lebih baik, lengkap, dan komprehensif ketika dilakukan dua metode, kuanti dan kuali, atau sebaliknya kuali dan kuanti. Karena nanti ada yang namanya mixed method sequential exploratory dan mixed method sequential explanatory. Kita lihat dulu mana yang akan didahulukan, kuantinya dulu atau kualinya dulu. Menurut Donna M. Mertens, penelitian kombinasi merupakan penelitian di mana peneliti mengumpulkan dan menganalisis data, mengintegrasikan temuan, dan menarik kesimpulan secara inferensial dengan menggunakan dua pendekatan atau metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dalam satu studi. Metode kombinasi digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian pada suatu proyek atau kegiatan penelitian. Dan memang sudah sering dipakai atau digunakan oleh peneliti. Ketika baik data kuantitatif maupun kualitatif bersama-sama memberikan pemahaman lebih baik terhadap masalah penelitian dibandingkan penelitian sendiri-sendiri. Nah, atau untuk menghemat waktu juga bisa. Ketika dilakukan penelitian sendiri-sendiri, misalkan dilakukan penelitian kuantitatif dulu. Nah, selanjutnya dilakukan penelitian kualitatif. Bisa juga akan memakan waktu lebih lama. Atau memang dibutuhkan keduanya, kuanti dan kuali. Untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap terhadap masalah penelitian. Karena apa? Karena kuantitatif kan cenderung menjelaskan populasi atau trends and describing population misalnya.
Sedangkan kualitatif mendasari pada uraian informan partisipan SWOT, karena lebih kita menggali informasi dari informan atau partisipan. Sedangkan kuantitatif kita kita langsung menguji, langsung menganalisis data ketika di lapangan. Jadi langsung diuji, langsung diolah datanya yang sudah kita dapatkan. Dan ini masing-masing tetap membutuhkan instrumen penelitian. Kalau kuantitatif cenderung menjelaskan populasi, karena pasti sampelnya atau partisipannya itu banyak. Sesuai dengan misalkan menggunakan teorinya Slovin atau menggunakan teorinya Taruyamani, berarti kan ada berapa minimal populasi dan sampel yang dipakai. Sedangkan kualitatif ini lebih sedikit untuk informan atau partisipannya, karena memang data yang digali lebih detail, lebih banyak. Tetapi dalam menggali data ini harus lebih dalam, beda dengan kuantitatif. Nah, ketika memang diperlukan kedua-duanya, kuantitatif dan kualitatif, maka dilakukanlah kedua-duanya. Pertama, menggunakan kuantitatif terlebih dahulu misalkan, karena menjelaskan populasi dan sampel, dan di lapangan terlebih dahulu misalkan melakukan penelitian kuasi eksperimen. Nah, tetapi ternyata belum cukup, masih diperlukan digali datanya, berarti kan membutuhkan informan kembali. Nah, informannya bisa misalkan guru atau salah satu siswa. Nah, ketika penelitian kita dilakukan untuk subjek tertentu, misalkan ABK, anak berkebutuhan khusus, yang mana biasanya kan anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi itu tidak banyak ya, hanya ada beberapa. Nah, tetapi ternyata ketika mau meneliti sekolah inklusi dari berbagai sekolah di seluruh kabupaten misalnya, berarti kan itu banyak. Nah, berarti pertama kuantitatif dulu, misalnya seluruh data sampel yang ada di seluruh kabupaten, yang ada di Kalimantan misalnya. Ada digunakan 20 sekolah misalnya, banyak banget ya. Nah, ternyata di masing-masing sekolah ada 2 partisipan anak ABK, misalnya ADHD atau autis gitu ya. Dikumpulkan, total ternyata ada 30-an siswa yang dijadikan sebagai sampel. Nah, tapi setelah itu kita ingin menggali lagi dari masing-masing informan. Nah, kita gunakan penelitian kualitatif. Tetapi tidak semuanya, kita hanya butuhkan yang kita perlukan. Misalkan untuk kasus autis yang berat, gitu ya. Autis berat, kita butuhkan, ternyata yang autis berat ada 2 sampel. Berarti kita cukup pakai 2 informan untuk yang kualitatifnya. Dan juga guru si siswa tersebut. Kita jadikan partisipan. Kita butuh informan lebih mendalam untuk menggali informasi yang kita butuhkan dalam penelitian. Nah, teman-teman nanti bisa mencoba mixed method ketika memang diperlukan atau dibutuhkan. Kemudian pada saat ingin membangun suatu fase penelitian ke fase penelitian lain. Nah, berarti kita bisa explore kualitatif, kemudian kita kembangkan sebuah instrumen, kemudian setelah instrumen itu selesai kita kembangkan, kita follow up secara kuantitatif untuk lebih menggali informasi lebih dalam. Ya, kita lanjutkan. Tujuan dari penelitian kombinasi ini adalah baik dalam penelitian kualitatifnya maupun kuantitatifnya secara kombinasi bersama-sama untuk memahami permasalahan atau isu penelitian lebih baik dibandingkan dengan pendekatan yang berdiri sendiri. Nah, ini adalah tipe mixed method. Maka kita akan bisa pilih tergantung kita mau pakai yang mana terlebih dahulu gitu. Nah, yang pertama mixed method ini kan ada sequential, ada concurrent ya. Tapi sebenarnya tipe yang kita pakai itu yang sequential. Concurrent ini pada saat menganalisis datanya. Sequential ada di mixed method ada sequential 3 ya, sequential exploratory, dan transformatif. Sequential explanatory itu ketika kuantitatif dulu, baru kualitatif. Exploratory itu ketika kualitatif dulu, baru kuantitatif. Nah, transformatif itu ketika misalnya kuantitatif dulu, kemudian kualitatif, kembali ke kuantitatif. Atau kualitatif dulu ke kuantitatif, kemudian kembali ke kualitatif. Nah, biasanya mixed method ini sering digunakan untuk penelitian tesis dan juga disertasi.
Untuk penelitian di S1 atau di skripsi itu jarang, karena memang lumayan berat gitu ya. Ya nggak berat banget sih sebenarnya, cuman harus butuh waktu ekstra waktu dan ekstra effort untuk menganalisis data dan mengolah datanya. Maka jarang dilakukan di penelitian S1 atau skripsi, lebih sering di tesis dan disertasi. Concurrent-nya ada triangulasi, embedded, dan transformatif. Oke, jadi nanti kita pilih salah satu ya. Mixed method yang mau kita pakai yang mana? Apakah yang sequential explanatory, apakah sequential exploratory, ataukah sequential transformatif? Oke, kita lihat dari sequential explanatory design terlebih dahulu. Nah, diawali dengan kuantitatif dulu. Ya, kuantitatif datanya kita analisis dulu, kemudian results hasilnya kita dapatkan. Nah, ketika kuantitatif sudah selesai, baru follow up, kemudian lanjut ke kualitatif data. Berarti kita meneliti kembali ya, kita menggali informasi kembali, kita teliti kembali. Kemudian kita olah data secara kualitatif, kemudian didapatkan hasilnya. Nah, dari hasil kuantitatif dan kualitatif, kemudian kita interpretasi hasil penelitian kita. Sebelumnya kita sudah olah datanya secara kuantitatif, selesai, kemudian kita lanjut ke kualitatif, selesai, kemudian kita interpretasi. Nah, desain ini dinamakan sequential explanatory design. Kemudian kita mau memilih sequential exploratory design. Nah, kalau sequential exploratory design itu kualitatif dulu baru kuantitatif. Kualitatif data dulu ya, sampai analisisnya kita dapatkan. Ya, kualitatif data collection, kita kumpulkan dulu data-data secara kualitatif. Kemudian kita olah data secara kualitatif tadi, kita olah, kemudian kita analisis, didapatkan hasil. Nah, ternyata masih kurang informasinya, maka kita perlukan data kuantitatif ternyata. Kemudian setelah kita lakukan penelitian secara kuantitatif, kita olah data kuantitatifnya. Kemudian hasilnya, kita olah datanya, kemudian kita transkripsi hasilnya, hasil penelitian kualitatif, kemudian kita analisis. Ketika sudah kita dapatkan, baru kita interpretasi datanya. Kita bisa interpretasi terlebih dahulu yang kualitatif, baru ke kuantitatif, atau kita interpretasi bersama-sama. Sequential exploratory design karakteristiknya melihat penelitian ini sebagai dua fase kegiatan, pengumpulan data kualitatif mendahului data kuantitatif. Penekanannya tetap pada data kualitatif. Sebenarnya kuantitatif di sini dibutuhkan untuk kayak untuk melengkapi saja. Tapi biasanya penekanannya pada kualitatif. Maka kita nanti akan lihat mix metodnya ini dominannya sebenarnya ke apa sih? Yang lebih dominan kuantitatifnya atau kualitatifnya. Nah, untuk karakteristik sequential explanatory design, melihat riset sebagai dua fase kegiatan, mengumpulkan data kuantitatif terlebih dahulu, kemudian diikuti pengumpulan data secara kualitatif. Lebih menekankan pada data kuantitatifnya. Contohnya, pertama dilakukan survei, atau misalkan kuasi eksperimen, dan kemudian diikuti dengan mewawancarai beberapa orang yang dianggap layak. Maka memang untuk sequential explanatory design ini dominan kuantitatif. Kalau sequential exploratory design itu dominan kualitatif. Jadi kualitatifnya mendominasi lebih banyak yang dianalisis datanya, dan yang tadi yang exploratory itu kuantinya hanya sedikit saja. Tetapi tetap ada. Kalau sequential explanatory itu yang mendominasi kuantitatifnya. Kualitatifnya sebagai pelengkap, hanya sebagian kecil saja. Kapan dilakukan explanatory design? When do you use it? Kapan explanatory sequential design ini digunakan? Nah, metode ini digunakan ketika peneliti tidak puas dengan hasil penelitian kuantitatifnya, sehingga perlu dipelajari dengan kualitatif. Kombinasi data, kedua metode bersifat connecting atau menyambung. Jadi hasil penelitian tahap pertama dan tahap berikutnya ini saling
Saling berkaitan ya, alias nyambung gitu. Tidak sendiri-sendiri ya Bapak Ibu ya. Jadi meskipun mixed method, meskipun apa kombinasi, tetapi bukan berarti sendiri-sendiri gitu. Tidak, tapi penelitiannya ini nyambung. Misal kuantitatif dulu lanjut ke kualitatif, ya lanjutan dari si kuantitatif ini nyambung gitu. Misal kualitatif dulu baru kuantitatif, ya melanjutkan dari yang sebelumnya kuantitatif lanjut ke kualitatif. Jadi penelitian tahap pertama dan tahap berikutnya itu saling berkaitan dan nyambung, connecting ya, bersifat connecting. Kapan digunakan? Ya, untuk mengembangkan instrumen pada saat diteliti, misalkan belum ada. First explore. Kemudian untuk mengembangkan instrumen tersebut. Juga untuk mengembangkan klasifikasi atau misalkan ada kesalahan pada tes. Untuk mengidentifikasi variabel yang paling penting pada penelitian. Misalkan kuantitatif, ketika variabel ini tidak diketahui gitu ya. Misalkan kalau kita mau meneliti secara kuantitatif, itu kan kita melihatnya secara rata-rata kelas gitu ya. Sampelnya banyak. Nah, tetapi ketika kita butuh secara individu gitu, kita bisa lakukan kualitatif. Ini dalam bahasa Inggris ya. Sequential transformative strategi ketika dua fase proyek atau penelitian dengan mengambil misalkan tentang gender atau isu sosial gitu ya. Sosial yang sedang berkembang sekarang ini. Dan ketika diteliti dengan kuantitatif masih kurang, maka dilakukan 2 kali. Kuantitatif, setelah itu kualitatif. Kemudian strategi transformatif di sini merupakan gabungan antara model triangulasi dan embedded. Dua metode pengumpulan data dilakukan pada satu tahap atau fase penelitian dan pada waktu yang sama. Bobot metode bisa sama dan bisa juga tidak sama. Penggabungan data dapat dilakukan dengan merging atau connecting atau embedding. Nah, coba perhatikan. Ini desain concurrent triangulation ya. Metode kuantitatif, kemudian metode kualitatif. Ini masih 50-50 ya, cara timbang. Nah, kalau ini concurrent embedded yang pertama. Ini metode kuantitatifnya lebih dominan dibanding metode kualitatifnya. Jadi, metode kuantitatif terlebih dahulu lebih dominan. Dilanjutkan metode kualitatif. Ini sebagai desain yang tadi kita sudah pelajari, sequential explanatory. Desain concurrent, mengolahnya concurrent embedded yang pertama. Nah, bagaimana jika yang lebih dominan kualinya? Berarti desain concurrent embedded yang kedua. Metode kuantitatifnya sebagian kecil didominasi metode kualitatifnya. Ya, kemudian kita lihat tahapan-tahapan dari kuantitatif dan kualitatif. Misal, kita melakukan penelitian kuantitatif terlebih dahulu. Yang pertama dengan 2 kelas, kelas kontrol dan kelas eksperimen. Atau misalnya kita melakukan survei dengan 2 variabel bebas, X1 dan X2. Variabel bebas yang pertama misalkan motivasi belajar siswa. Variabel bebas yang kedua misalkan minat belajar siswa. Y-nya misalnya hasil belajar siswa. Jadi pengaruh, misalkan judulnya ya, pengaruh motivasi belajar dan minat belajar siswa terhadap hasil belajar. Nah, tahap kedua kualitatif. Kita perkuat dengan mewawancarai beberapa subjek yang ada di X1 maupun X2 untuk melihat hasil belajarnya. X1 itu tadi motivasi belajar, X2 itu tadi minat belajar. Nah, kita lihat dari motivasi belajar yang ada. Kemudian minat belajar yang ada, kita lihat tetapi sampelnya tidak sebanyak pada saat tahap kuantitatif. Nah, ini adalah proses penelitian yang ada pada mixed method.
Ini menurut Creswell ya. Pertama, pastinya riset problem ya, permasalahan penelitian atau latar belakang masalah. Kan Bapak Ibu dalam merancang proposal penelitian pasti diawali dengan suatu permasalahan atau latar belakang masalah. Kita kaji dulu yang melatar belakangi suatu permasalahan, misalkan. Oh, permasalahannya rendahnya motivasi belajar siswa. Dari mana tahu? Ya karena Bapak Ibu mengajar di kelas, kemudian memberikan angket motivasi, misalnya ya. Dan hasilnya ternyata sangat rendah motivasi belajar matematika misalnya. Karena anak-anak cenderung tidak suka pelajaran matematika. Mereka menganggap matematika pelajaran yang sulit. Ketika tahu motivasi belajarnya rendah, kita kan bukan cross check, kita gali penyebabnya apa ya di latar belakang masalah. Oh, kemungkinan penyebabnya karena siswa tidak suka menghitung ya. Siswa menganggap matematika materi yang sulit, sehingga tidak ada motivasi belajar matematika. Atau ternyata penyebab rendahnya motivasi belajar matematika salah satunya metode yang digunakan oleh guru misalnya. Masih menggunakan metode konvensional, belum menggunakan metode yang dibutuhkan oleh peserta didik. Atau media yang digunakan, belum menggunakan media atau teknologi yang memang dibutuhkan oleh peserta didik. Nah, itu banyak kalau digali ya, yang menyebabkan motivasi belajar siswa rendah. Atau yang menyebabkan minat belajar siswa rendah, pastinya banyak. Nah, misalkan yang paling banyak nih dikaji yaitu hasil belajar siswa rendah. Ya, nilai-nilai siswa rendah misalkan untuk matematika. Pasti penyebabnya. Nah, itu dikaji di riset problem ya. Sampai didapatkan pertanyaan penelitian, question research atau rumusan masalah. Setelah dikaji latar belakang masalah, kemudian Bapak Ibu identifikasi kenapa bisa terjadi masalah-masalah tadi, diidentifikasi. Oh, masalah-masalah terjadi karena bla 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 bla. Identifikasi yang pertama, belum ada media yang dibutuhkan oleh siswa. Identifikasi yang kedua, guru masih menggunakan metode pembelajaran secara konvensional. Identifikasi yang ketiga, apa-apa dan seterusnya. Pastinya masalah yang terjadi dari satu sekolah dan sekolah yang lainnya berbeda. Bahkan tiap kelas pun akan berbeda. Nah, kemudian dibatasi ya, permasalahan-permasalahan itu dibatasi hanya dikaji untuk kelas 2 SD saja atau kelas 4 SD saja. Pada materi apa? Pada materi matematika. Matematika kan banyak. Apa nih? Kelas 2 SD materi pecahan sederhana misal ya. Atau materi perkalian dan pembagian misalnya. Atau materi yang lain. Dan seterusnya. Jadi riset problemnya itu jelas. Kemudian setelah Bapak Ibu mengkaji latar belakang masalah, kemudian Bapak Ibu mengkaji teori-teori yang relevan di bab 2 ya nantinya. Literatur review. Atau di pendahuluan juga bisa, di latar belakang masalah kan ada pendahuluan ya. Nah, sedikit literatur review yang relevan dengan permasalahan. Dikaji. Jadi, dari pendahuluan pun Bapak Ibu sudah mengkaji literatur review atau penelitian-penelitian terdahulu, teori-teori yang relevan. Sebelum nantinya dilengkapi di kajian teori atau di bab 2. Nah, di literatur review ini Bapak Ibu cari penelitian-penelitian yang relevan untuk mencari riset gap-nya. Untuk mencari gap riset ya, riset gap. Apakah penelitian Bapak Ibu ini melengkapi penelitian sebelumnya? Atau mencari celah ya, mencari celah yang pada penelitian-penelitian sebelumnya itu belum pernah diteliti atau terlewati atau belum diteliti gitu. Misalnya sebelumnya ini yang dilihat adalah bahwa metode model pembelajaran problem based learning ini dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa ternyata. Ya karena metodenya PBL ya, problem based learning, pembelajaran berbasis masalah. Ternyata hasil penelitian sebelumnya terbukti dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Nah, Bapak Ibu ingin tahu nih, apakah problem based learning ini selain dapat mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah siswa, bisa juga nggak sih untuk kemampuan yang lain yang belum diteliti di peneliti-peneliti sebelumnya?
Misalnya terhadap kemampuan berpikir kritis, terhadap misalkan kemampuan pemahaman konsep atau yang lain gitu ya. Diteliti, dilihat. Nah, baru nanti didapatkan research question atau rumusan masalah pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitiannya disesuaikan dengan judul, latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah. Baru didapatkan research question. Nah, karena misalkan ini mixed method, berarti research question-nya ada dua ya, kuanti dan kuali dan kuanti. Atau misalkan kuali dulu, baru kuanti, atau kuanti dulu, baru kuali, bebas. Tapi urut ya research question-nya nantinya. Setelah didapatkan, misalkan ada 5 pertanyaan penelitian, maka lanjut ke research design. Kemudian di research design, dijelaskan dulu di metodologi ya, di bab 3 jelaskan kuantitatif dulu, baru kualitatif. Nah, di sini ada kombinasi dari keduanya. Nah, berarti instrumen yang Bapak Ibu buat itu tidak hanya instrumen untuk kuantitatif saja, tetapi instrumen untuk kualitatif juga. Makanya tadi saya bilang, untuk mixed method ini lebih effort ya untuk menyelesaikannya karena instrumen yang dibuat pun lebih banyak. Kalau kuantitatif saja kan instrumen kuantitatif saja ya yang dibuat. Atau kalau kualitatif saja kan instrumen untuk kualitatif saja yang dibuat. Tetapi kalau combine atau mixed method ini berarti Bapak Ibu menyiapkan instrumen untuk kuanti dan kuali. Gitu. Nah, sampelnya harus jelas, populasinya jelas, instrumennya dibuat, kemudian data analisisnya nanti diolah, baik yang kuanti maupun kuali. Yang kualitatif pun itu juga instrumennya dibuat, subjeknya ditentukan, partisipansinya ditentukan. Nah, tergantung nanti kuanti atau kuali dulu, baru diinterpretasi hasil analisis datanya. Dan didapatkan discussion, conclusion, limitation, dan future research. Future research ya, jadi penelitian berikutnya. Kalau ternyata dalam penelitian Bapak Ibu ini masih belum lengkap atau belum selesai. Nah, apakah ada yang memungkinkan penelitian Bapak Ibu ini masuk mixed method kira-kira? Atau pada mikir-mikir, saya kuali aja lah, atau saya kuanti aja lah, kalau mixed method kayaknya saya tambah pusing gitu ya. Atau saya tetap bertahan sama R&D, yang kemarin kan R&D ya yang kita bahas. Nggak apa-apa, sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu untuk meneliti. Setidaknya Bapak Ibu tahu bahwa dalam research itu tidak hanya kuanti saja, kuali saja, atau R&D. Ada juga mixed method ya, kuanti dan kuali. Mixed method pun juga bermacam-macam. Ada yang kuali dulu baru kuanti, yaitu exploratory, sequential exploratory. Ada yang kuanti dulu, ada yang kuanti dulu baru kuali. Sequential exploratory. Kalau kuanti baru kuali, itu explanatory ya, sequential explanatory. Mixed method, desainnya sequential explanatory. Kalau kuali baru kuanti, mixed method desain sequential explorator. Dan itu menganalisisnya juga berbeda. Oke, kita lanjut ya. Ini adalah metode kombinasi yang tadi saya bilang, model sequential explanatory. Urutannya ya, LB ini latar belakang ya Bapak Ibu ya, latar belakang masalah. Latar belakang dan rumusan masalahnya harus jelas dan harus rumusan masalahnya, karena ini sequential ya, berarti kuantitatif dulu, berarti rumusan masalahnya pun ke kuantitatif dulu, baru nanti lanjut ke kuali. Gitu ya. Latar belakang masalah dan rumusan masalahnya jelas. Karena ini sequential explanatory, berarti kuantitatif dulu. Atau dominan kuantitatif ya.
Maka di rumusan masalah kuantitatif dulu baru kuan. Lanjut ke landasan teori atau kajian teori dan hipotesis. Jadi, kalau kualitatif saja, itu kan tidak membutuhkan hipotesis penelitian ya. Nah, tapi kalau mixed method ini butuh, karena kan ada kuantitatifnya. Mau sequential explanatory maupun sequential exploratory butuh semua ya. Jadi, pada hipotesis penelitian ini di mixed method ini ada. Nah, karena ini tadi dominan kuantitatif, berarti kajian teorinya juga mengkaji teori-teori yang memang dibutuhkan, baik untuk penelitian kuantitatifnya maupun kualitatifnya. Dan ada hipotesisnya. Tapi hipotesis ini hanya menjawab rumusan masalah yang kuantitatif saja. Nah, rumusan masalah yang kualitatif tidak bisa dijawab dengan hipotesis penelitian, ya tidak usah dijawab. Hipotesis penelitiannya menjawab rumusan masalah yang kuantitatif saja. Kemudian lanjut ketika sudah dikaji landasan teori dan hipotesis penelitiannya, kemudian tadi sebelum hipotesis penelitian juga kerangka berpikirnya sudah dibuat, bagan alur atau diagram alurnya sudah dibuat, lanjut ke pengumpulan data dan analisis data kuantitatif. Diawali dengan pengumpulan data dulu ya. Nah, berarti ini kan kuantitatif dulu, berarti kita kumpulkan data kuantitatif dulu ya, Bapak Ibu. Kita kumpulkan data kualitatif dulu. Kuantitatif dulu, sorry. Baru setelah didapatkan data kuantitatif secara lengkap, misalkan data tes atau angket ya, maka kita analisis data kuantitatifnya. Misalkan kuanti eksperimen melakukan tes di kelas kontrol dan kelas eksperimen atau pre-test post-test, ya kita olah dulu data itu. Atau misalkan kuantitatif survei memberikan angket kepada satu kelas saja atau misalkan pada satu populasi saja gitu ya, satu sampel yang jumlahnya misalnya total sampelnya ada 60 misalnya, untuk melihat pengaruh motivasi dan minat terhadap hasil belajar tadi, ya berarti yang data yang kita butuhkan angket motivasi dan angket minat tadi. Ketika data kita sudah dikumpulkan, sudah didapatkan, kita analisis. Nah, sambil kita analisis, kita olah ya, kita olah datanya, didapatkan hasil pengujian hipotesis. Nah, hasil analisis data kita, ya hasil pengujian hipotesis kita olah, nanti akan terjawab hipotesis penelitian kita. Nah, tetapi ternyata masih kurang. Nah, berarti masih dibutuhkan metode kualitatif untuk memperluas, memperdalam, atau membuktikan. Bahkan bisa juga menggugurkan hasil kuantitatif ketika kita gali. Nah, kita gali berarti kita ambil, kalau tadi kuantitatif survei, kita ambil beberapa responden saja ya, beberapa subjek saja. Nah, istilahnya juga sedikit berbeda. Kalau di kuantitatif itu kita biasanya menggunakan istilah itu sampel ya. Sampel atau responden. Tetapi di kualitatif kita menggunakan istilahnya subjek atau partisipan atau informan gitu ya. Subjek atau partisipan atau informan. Jadi Bapak Ibu, istilah pun agak sedikit berbeda ya di penelitian kuantitatif dan kualitatif. Ketika di kuantitatif, kita seringnya menggunakan istilah itu sampel, responden, atau bisa juga partisipan. Nah, partisipan ini lebih umum di kuanti juga bisa dipakai, di kuali juga bisa dipakai. Tetapi untuk kualitatif seringnya menggunakan subjek atau informan. Partisipan juga bisa. Kalau di kuanti itu sampel dan juga responden seringnya. Nah, ketika tadi hasil uji hipotesis untuk data kuantitatif masih belum lengkap, berarti kita butuh pengolahan data kualitatif ya. Nah, metode kualitatif ini bisa memperdalam hasil penelitian kuantitatif kita. Maka kita tentukan sumber datanya dulu. Kita pilih subjeknya atau partisipannya atau informan penelitian kita. Kita ambil dari sampel yang tadi ya. Kita pilih tentunya untuk memilih juga ada kriterianya berdasarkan kriteria tertentu ya. Apa yang mau kita perdalam? Apakah ingin memperdalam hasil belajar siswanya?
benar nggak sih siswa yang motivasi belajarnya tinggi, minat belajarnya tinggi, itu hasil belajarnya beneran tinggi, diambil tuh siswa yang hasil belajarnya tinggi, yang motivasi belajarnya tinggi. Kita cek siswa yang motivasi belajarnya tinggi, yang minat belajarnya tinggi. Kita cek juga hasil belajarnya tinggi juga nggak. Nah, diambil beberapa subjek atau partisipan ya. Terpilih 3 tuh yang nilainya tinggi, yang motivasinya tinggi, minatnya tinggi. Ternyata hasil belajarnya yang 2 orang ini tinggi, tetapi yang 1 orang ini kok hasil belajarnya rendah. Nah, ini ada miss sepertinya ini. Tuh, kenapa perlu menggali? Hmm. Kemudian hasil data yang sudah kita dapatkan, kita analisis, kita olah. Kita analisis datanya secara kualitatif ya, karena kita kan tidak banyak subjeknya. Secara kualitatif berarti kita wawancara dulu nih anak yang tadi motivasi belajarnya tinggi, minat belajarnya tinggi, kita wawancara. Kemudian kita apa namanya? Kita wawancara semuanya. Kita juga bisa melakukan observasi ya pada saat proses pembelajaran. Kita bisa melakukan observasi. Beneran tinggi nggak sih minatnya atau motivasinya pada saat proses belajar mengajar? Nah, maka kenapa tadi saya bilang bahwa kita juga siapkan instrumen penelitian untuk kualitatif. Nah, setelah dikumpulkan datanya, misalkan dengan observasi dan wawancara, atau bisa juga dengan memberikan tes juga bisa. Kita kasih tes kembali gitu ya, tergantung kebutuhan. Nah, hasil penelitian secara kualitatif ini kita analisis datanya. Maka kita dapatkan datanya, kita analisis kembali. Kita analisis data yang kuantitatif dan kualitatif itu tadi, kita simpulkan hasilnya valid nggak kira-kira? Oh, ternyata valid. Ternyata memang anak yang motivasi belajarnya tinggi, minat belajarnya tinggi, itu hasil belajarnya juga tinggi. Oh, valid berarti datanya. Kita wawancara juga, kita kasih, kalau wawancara berarti kan kita tanyakan juga ya, soal-soal tesnya itu secara dengan wawancara. Karena takutnya nanti pada saat dites di kelas itu mereka menyontek bisa aja kan. Nah, pada saat diberikan wawancara, berarti kan kita langsung tanya ya, kayak tesnya itu tes secara lisan gitu ya. Beneran bisa nggak sih? Beneran mampu nggak sih? Gitu ya. Ternyata ketika teliti secara kualitatif gitu ya, dilakukan wawancara, diberikan tes, dilakukan wawancara, ternyata memang bisa menjawab si anak ini ternyata memang motivasi belajarnya tinggi di matematika, minat belajarnya tinggi juga di matematika, hasil belajarnya juga ternyata tinggi. Dari hasil observasi, tes dan wawancara juga didapatkan hasil yang relevan, tinggi semua. Oh, berarti penelitian secara kuantitatif itu juga didukung secara kualitatif gitu ya. Berarti saling mendukung dan datanya valid semua. Nanti bisa disimpulkan seperti apa gitu ya. Ini secara garis besarnya saja. Nah, sekarang kita lihat nih ketika metode kombinasi model sequential exploratory. Masalah dan potensinya apa? Berarti ini kan kualitatif dulu ya yang dikaji ya. Kajian teorinya kita ambil dasar-dasar teori yang kualitatif. Masalah yang mau kita kaji apa sih? Oh, analisis kesulitan belajar siswa. Ditinjau dari gaya belajar misalkan. Dalam menyelesaikan masalah matematis. Bapak Ibu mau meneliti kesulitan belajar matematika siswa. Ya. Ditinjau dari gaya belajar. Misalkan ada 3 gaya belajar ya. Auditori, visual, kinestetik. Kemudian dikumpulkan datanya dan dianalisis secara kualitatif terlebih dahulu. Tetapi kok ada temuan hipotesis gitu ya, ternyata kok datanya aneh atau kurang kuat gitu misalkan. Sepertinya perlu dilakukan secara kuantitatif deh untuk melihat hasil belajar siswa di masing-masing gaya belajar ini. Baik auditori, visual maupun kinestetik. Nah, berarti mau dilakukan survei. Berarti kita butuh sampel. Ya, untuk melihat kesulitan belajar di masing-masing sampel ini. Kita dilakukan setelah kualitatif selesai,
ternyata tidak, maksudnya belum puas gitu ya, si peneliti belum puas gitu, masih diperlukan penelitian lanjutan secara kuantitatif. Maka metode kuantitatif digunakan untuk menguji hipotesis ini. Dengan misalkan dengan kuantitatif survei, membuat angket, ya, membuat angket. Nah, angket gaya belajar terlebih dahulu dibuat. Kemudian memberikan tes kepada semua anak di kelas yang gaya belajarnya berbeda-beda. Butuh 2 kelas misalkan, atau butuh 3 kelas atau 4 kelas. Karena sampelnya kan banyak ya, kalau kuantitatif kan butuh sampel banyak. Populasi dan sampelnya jelas seluruh kelas 4 SD misalkan ya, atau seluruh kelas 2 SD. Misalkan ada berapa kelas totalnya. Kemudian dikumpulkan datanya. Analisis data kualitatif dan kuantitatif ini dibandingkan gitu ya, dibandingkan dan dianalisis kira-kira mendukung nggak sih dari hasil temuan penelitian kualitatif tadi, ataukah malah ternyata malah bertolak belakang gitu ya. Nah, maka kenapa si peneliti ini mau mengkaji ulang, meneliti kembali secara kuantitatif ya, karena tadi ada ketidakpuasan oleh si peneliti. Kemudian atau perlu kajian lebih lanjut untuk hasil penelitiannya misalnya. Kemudian didapatkan kesimpulan dan saran. Ketika diolah bersama-sama, baik data yang kualitatif tadi maupun data yang kuantitatif. Nah, ini masalah sejenis yang diolah secara kualitatif maupun kuantitatif. Kemudian kalau kualitatif ini memperkuat peneliti sebagai human instrument, kemudian mengumpulkan data secara kualitatif, analisis data secara kualitatif. Sumber datanya juga sama ya, karena kan sebenarnya mixed method ini tuh saling berkaitan, saling terhubung gitu ya, tidak penelitian sendiri-sendiri. Masalah kuantitatif adalah landasan teori, rumusan hipotesis, pengumpulan data kuantitatif, analisis data kuantitatif, nanti dilihat, diolah bersama-sama. Yang kualitatif diolah terlebih dahulu, kemudian kuantitatif juga diolah terlebih dahulu, kemudian dibandingkan hasilnya, kemudian diolah bersama-sama, maka didapatkan analisis data kual dan kuant. Kemudian disimpulkan. Didapatkan kesimpulan seperti apa? Nah, ini tadi sudah ya, langkah-langkah penelitian dalam desain sequential explanatory. Ini langkah-langkah penelitian sequential exploratory. Nah, ini tadi meta-analisis. Ini masalah dan rumusan masalah. Ini ketika landasan dan teori hipotesis, pengumpulan dan analisis data kuantitatif, kemudian pengumpulan dan analisis data kualitatif. Ini kombinasi kuantitatif, berarti ini sequential explanatory ya, tetapi kombinasinya concurrent embedded. Analisis data kuanti dan kualinya diolah bersama-sama, penyajian data dan hasil penelitiannya, didapatkan kesimpulan dan saran. Ini untuk yang kualitatifnya lebih dominan, concurrent embedded. Kemudian pengumpulan dan analisis data kuantitatif, baru dianalisis data kualitatifnya. Dan dianalisis secara bersama-sama kuali dan kuantitatifnya, didapatkan hasil datanya dan didapatkan kesimpulan. Oke, itu dulu mungkin ya untuk kajian mixed method kali ini. Teman-teman ada yang mau ditanyakan baik terkait penelitian teman-teman, entah itu yang kuali, kuanti maupun R&D atau tentang mixed method. Sebentar sambil saya absen yang belum. Yang tadi yang belum diabsen siapa? Rinda Andri Gunawan sudah ada belum? Iya Bu, sudah ada Bu, baru bisa masuk. Sudah ada. Ya Bu. Oke, terus Reski Fernanda? Belum ada. Eka Ishak? Hadir Bu. Eka Ishak hadir Bu. Mutiara Aulia ada? Mutiara Aulia? Reski Fernanda?
Oke. Messi Fitriningsih ini yang keluar ya? Ya Bu, keluar Bu. Oke. Sama Raden Tais ya. Sarina, Fari Esterina juga ya. Oke, ada yang belum diabsen nggak? Sudah semua. Baik teman-teman, kita bisa diskusi ya, diskusi dari penelitian mixed method tadi. Ada yang berminat nggak dengan mixed method? Atau ada yang tertarik gitu? Nggak berani, Bu. Sementara Nggak berani. belum, Bu. Sementara belum, ya nggak apa-apa. Setidaknya Bapak Ibu tahu berat, lah. Bu. Mix metodenya berat, Bu. Bu, Ya. izin tanya, Bu. Ya, Ini Bu, terkait tadi paparan Ibu di awal, bahwa mixed method itu kan menggabungkan kedua metode, bisa kuali dan kuanti, tergantung nanti tingkat penelitian kita di mana yang paling berat, apakah di kualinya atau di kuantinya. Yang ingin saya tanyakan tadi, yang Bu, bahwa dominan. judulnya kan tadi, kan saat ini kan kita hanya penugasan saja sifatnya, judul yang udah jadi ada bab 1, bab 2 itu kan. Nah, terkait masalah Bab itu, 3, sekarang bab 3 ya, ya sampai bab 3. ya, 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 walaupun masih berjalan maksud saya, yang udah kan baru sampai bab 2. ya maksudnya. Artinya kan gini Bu, ke depan apakah ketika nanti katanya kan dosen kan tergantung dosen pembimbingnya mau mengarahkan kemana. Yang ini saya tanyakan itu, Tergantung kaprodi sih nanti yang memilihkan apa? Pembimbing kan kaprodi ya. ya kalau seandainya di Mm-mm. jalan gitu Bu, di jalan tiba-tiba kita pada saat penelitian mengajukan judul dan lain-lain, arah arah judul kita itu, arah penelitian kita itu ke mixed method. Sementara kan kalau kita Mm-mm. lihat dari penjelasan dan paparan Ibu barusan ini memang agak berat Ibu dari segi waktunya juga kan. Perlu effort yang luar biasa lah gitu kan. Apakah nanti kami sebagai mahasiswa itu, saya pribadi khususnya, bisa mengajukan untuk perubahan atau misalkan pengalaman yang sudah-sudahnya kan biasanya gitu Bu, kalau waktu di S1 juga tuh, mohon maaf sekali lagi, ada dosen yang memang tidak ingin juga Bu, kalau memang udah ditentukan ya misalkan udah itu saja Pak, ikuti saja yang saya suruh. Nanti kan berarti mau tidak mau berarti harus ngikutkan gitu Bu ke mixed method. Nah, bagaimana tuh Bu? Saya mohon arahannya. Sementara Ya kan kalau biasa pembimbing itu dilihat kan dari ini mixed ya method Pak. kan lumayan ini Bu, berat. Ya, makasih Bu, makasih Bu. Mohon Bu, arahannya. Ya, oke Pak Hakim. Masalah pembimbing itu kan beda-beda ya. Jadi saya nggak bisa baca pikiran pembimbing yang ada di S2 Pendas pun saya nggak bisa bilang seperti ini seperti itu. Tapi gini aja Pak Hakim. Pak Hakim kan pastinya saat konsultasi bilang apa adanya. Pak atau Bu, terus terang kami tidak sanggup kalau harus menyelesaikan mixed method ini. Takutnya nanti kami malah tidak selesai-selesai. Malah kami kesulitan gitu. Apakah ketika memang kami disarankan mixed method ini kami akan dibantu sampai nanti selesai, ataukah kami harus apa namanya, ibaratnya apa ya? Ya tetap nanti si pembimbing akan bantu, cuman kan membantunya sebatas mana gitu ya. Nah, takutnya kami kesulitan, malah kami nanti tidak selesai-selesai, malah kami nanti gagal gitu. Ya disampaikan saja Pak Hakim, kelemahan-kelemahan Pak Hakim seperti apa Ya, begitu. itu maksud kami Bu. Kan ketika kami ketemu dengan dosen ini kan ya seperti yang Ibu sampaikan barusan, kami kan juga tidak tahu maunya dosen seperti apa. Takutnya tuh ada judul yang memang arahnya tuh ke sana gitu Bu. Karena sementara kan kami pemahamannya kan dalam hal penelitian ini kan kalau di S2 ini kan kami masih baru sekali Bu. Kalau deskripsi kan saya kebetulan kuanti Bu. Jadi tidak begitu paham, takutnya ketika judul yang saya ajukan nanti yang emang beberapa judul ada masuk ke mixed method itu tadi. Berarti kan saran dari Ibu kan seperti itu Bu. Ya, makasih Bu itu Bu. Masih membantu sekali. Ya, tetap Bapak Ibu tetap apa ya, misalkan mempertahankan judulnya. Nah, paling nanti gini, biasanya ini ya, misal nih Bapak Ibu mendapatkan pembimbing yang dari
dosen, misalkan dosen IPA, tetapi judul Bapak Ibu mengarahnya ke matematika, paling biasanya sama dosen yang bersangkutan, materinya ganti, jangan fokus ke matematika, ganti ke fokus ke sains atau ke IPA gitu. Misalnya paling itu aja sih, seringnya yang saya temui ya. Atau misalkan mahasiswa yang saya bimbing, yang saya dapat jatah pembimbingnya itu materinya ke bahasa Indonesia. Nah, saya sendiri kan orang matematik ya, saya pasti menyarankan, Bu masih mau Pak atau Bu masih mau mempertahankan di materi bahasa Indonesia atau mau pindah sesuai saran saya ke matematik aja gitu. Misalkan seperti itu ya. Tapi kalau ternyata masih bertahan di bahasa Indonesia juga saya pernah juga kok tapi itu balik lagi ke dosen masing-masing ya. Waktu tahun 2022 apa ya, 23 itu saya membimbing mahasiswa yang fokusnya ke bahasa ya, ke literasi dan ada juga yang ke kemampuan membaca dan kemampuan menulis siswa. Meskipun saya orang matematik gitu ya, tapi saya mau aja kok membimbing yang misalkan tetap mau fokus ke sana. Tetapi saya hanya menyarankan aja kalau mau eh, fokus materinya jangan ke bahasa ya, karena saya orang matematika, biar nanti ketika mau publish artikel itu terpakai ke saya gitu. Karena kan kalau misalkan fokusnya nanti di bahasa kan nggak terpakai ke saya gitu ya, maksudnya hanya terpakai ke mahasiswa aja. Paling saya bilang seperti itu. Tapi saya Baik. nggak memaksa juga gitu ya. Tadi Nah, kan tapi sekarang kayaknya Kaprodi itu mengerucutkan sesuai dengan bidang bidang dosen masing-masing dan judulnya itu disesuaikan dengan materi di kepakaran masing-masing dosen. Jadi nggak seperti yang tahun-tahun dulu sih kalau saya lihat ya. Jadi Bapak Ibu mau fokus kemana nih? Kalau misalkan kesulitan belajar matematika ya kemungkinan akan diplotting pembimbingnya itu saya, Bu Fiarti, Bu Ismah yang memang bidang kepakarannya matematika. Kalau misalkan IPA ya mungkin akan ke Pak Asmi atau ke Prof. Elva, maksudnya yang dosen-dosen IPA ya, ke Prof. Eva atau ke yang lain. Kalau misalkan sosial bisa ke Pak Santo, bisa ke Pak Mis yang sosial, agama, bahasa Indonesia misalnya ya, atau bisa ke Prof. Iswan. Jadi biasanya sesuai dengan kepakaran dosen masing-masing. Jadi dari sekarang Bapak Ibu mau fokus kemana sih? Kemungkinan kalau misalkan bidangnya matematika mungkin ya akan plotting ke saya gitu ya, atau ke Bu Vivi, atau ke Bu Ismah gitu. Begitu Bapak Ibu ya. Apa biasanya, Bu? ini saya ganti judul lah Bu, mau matematika saya biar ketemu Ibu nanti. Kalau Nggak harus kepemimpinan saya, Om. siapa, Bu? Kenapa Pak Mustahidi? Kalau kepemimpinan biasa dengan siapa? Oh, Pak Mis biasanya kayaknya, kalau nggak Pak Mis, Pak Santo ya. Oh gitu. Tapi ya balik lagi, nanti kan pasti Kaprodi mungkin punya pemikiran lain gitu ya. Biasanya dilihat dari judul, oh ini cocoknya ke sini, ke sini, ke sini gitu sih. Kalau saya lihat yang 2 tahun terakhir ini, kecuali tahun dulu itu saya membimbing itu fokusnya itu kebanyakan di bahasa ya, bahasa Indonesia, di kesulitan membaca, kesulitan menulis. Kemudian ada juga yang apa namanya macam-macam waktu itu. Kalau sekarang kayaknya sudah terfokus di bidang-bidang tertentu. Oke, ini ada yang raise hand. Bu Rini, silakan. Ya, Bu Rini, suaranya tidak terdengar, mohon maaf. Assalamualaikum. Halo, Bu? Halo, Ya. Gimana, Bu Rini? halo, apakah terdengar? Sudah terdengar. Baik, Bu, terima kasih untuk kesempatannya. Ini, Bu, ada yang saya tanyakan terkait penyusunan proposal. Di sini kan kita ada buku pedoman dari UMJ untuk penyusunan proposal tesis dengan menyusun tesis itu ya, Bu ya. Ya, Ya, untuk penyusunan proposal tesis itu apakah kita mengikuti sistematika yang ada di pedoman ini atau ya, sesuai yang Ibu sampaikan? mengikuti yang Kalau ada di di sini, pedoman Ah, itu aja. Kalau yang saya iya. sampaikan itu kan yang secara umum gitu ya. Makanya kemarin saya Ya. tetap ikuti buku panduan gitu. Ya, soalnya di sini saya baca itu kan kalau di pedoman penyusunan proposal itu kan dia belum menyebutkan bab-babnya, hanya menyebutkan poin-poinnya saja. Pada bagian awal itu ada cover, ada halaman pengesahan kan. Nah, selanjutnya di bagian utama itu
untuk latar belakang, rumusan masalah itu dia hanya menyebutkan poin-poin A, B, C sampai dengan untuk mendapat penelitiannya sampai E, Bu. Nah, setelah itu kan di bagian akhirnya langsung menyebutkan daftar pustaka. Apakah kita mengikuti pedoman ini, Bu? Ya, usahakan ikuti pedoman yang ada di situ karena nanti kan pasti akan ditanya, Ibu sistematikanya melihat dari mana gitu. Misalkan penguji nanya, oh saya mengikuti dari pedoman penulisan yang ada di OMJ. Oh, oke gitu. Jadi kalau kadang yang saya sampaikan kan secara umum, tapi kan saya balik lagi, Bapak Ya. Ibu harus ikuti buku panduan atau buku pedoman ya supaya sama gitu sistematikanya. Cuman di Baik, situ Bu. Terima kayaknya kasih, belum Bu. ada mixed method ya, cuman kuali, kuanti dan RND aja. Atau sudah ada Yes. mixed method? Belum ada sepertinya. Dia baru menyebutkan sistematika, jejak alur-alur penyusunan tesisnya, proposal, karya Oke, ya ilmiah. berarti belum Baru ada. itu yang ada. Ya, Ya. ya nggak apa-apa Bu. Ikuti buku panduan Baik. ya. Iya, Bu. Oke, Baik. Terima kasih, Bu. sama-sama Assalamualaikum. Pak. Waalaikumsalam. Pak Haidir, gimana Pak Haidir? Ya, terima kasih Bu. Jadi saya mau konsultasi dulu tentang judul saya yang kemarin udah kesekian kali berubah gitu. WA ada japri Bu Irin, cuman belum ada respon Halo. tentang apa Ya kalau tentang Japri outline saya itu itu. banyak banget, jadi pasti tenggelam. Iya, makanya saya jelasin dulu. Jadi judul saya itu tentang itu pengembangan modul panduan pemanfaatan Gemini AI untuk penyusunan modul ajar guru. Nah, di situ kan eh, ada pretest dan protest, kemungkinan melakukan uji T dan segala macam. Apakah itu termasuk mixed method juga? Bukan, itu tetap RND. RND tetap. Apakah RND. pernah ada RND mixed method sama dengan yang lain gitu, Bu? Nah, itu. Bukan RND mixed method, Pak. RND cuman karena di situ ada untuk meningkatkan. Nah, di situ ada memang ada kuantitatifnya, tetapi kuantitatifnya bukan yang kuantitatif banget. Hanya pakai pretest post-test, nantinya pakai normalitas gain aja. Itu tetap RND. Kemudian untuk penentuan judul itu apakah dari prodi atau dosen pembimbingnya, Bu? Bebas lah mahasiswa. Kan pertama mahasiswa memilih judul, iya. membuat proposal, berarti kan memilih judul sendiri kan? Iya. Nah, nanti diajukan ke Kaprodi. Begitu. Berarti tidak 100% keputusan dari dosen pembimbing atau prodi. Nah, nanti kan akan diplotting sama prodi, dosen pembimbingnya, berdasarkan judul-judul yang Bapak Ibu sudah pilih ya, dan proposal yang sudah Bapak Ibu buat misalnya. Nanti diplotting nih pembimbingnya. Nah, kemudian mulai bimbingan. Nah, pasti di saat bimbingan awal, pembimbing akan nanya tuh judul-judulnya. Baru di sana apakah akan dimodifikasi, dilengkapi, diperbaiki, atau diganti, itu tergantung kewenangan pembimbing masing-masing. Ataukah akan tetap. Asal Bapak Ibu itu punya argumen yang jelas, yang bisa mempertahankan judulnya ketika mau tetap. Atau ketika tidak bisa mempertahankan judulnya, ya berarti harus diganti gitu. Itu waktunya kapan? Semester 2 atau awal semester 3? Biasanya sih setelah kompre ya. Setelah kompre. Nggak hafal sih saya, semester 3 apa ya? Semester 2 akhir ya? Semester 2 akhir ya. Oh, ada mata kuliah kompre gitu atau gimana? Bukan, ujian kompre. Oh, Pak, belum pernah. Nanti tanya ke Kaprodi, di semester berapa, kapan, nanti pasti akan dijelaskan. Kemudian untuk yang di bab 3 itu apakah melanjutkan yang kemarin atau melanjutkan yang kemarin saja? Makanya tadi saya bilang Bapak Ibu tetap pakai judul kemarin nggak apa-apa, asalkan dasar-dasarnya diperjelas lagi, diperkuat lagi argumennya gitu. Dan minggu depan kan minggu tenang, Bapak Ibu mulai kumpulkan dulu. Minggu depan kumpulkan, nanti saya buka form pengumpulannya proposal. Sampai bab 3 aja, baru nanti yang UAS itu sampai instrumen ya. Karena untuk sempro, seminar proposal, Bapak Ibu itu harus dilengkapi dengan instrumen. Instrumen sebisanya aja. Iya, kalau judul baru nggak apa-apa, Bu? Nggak apa-apa, tapi ya Pak Haidir cukup nggak waktunya? Kalau memang
bisa diusahakan Bu, tapi kalau memang nggak cukup ya pakai yang lama. Ya, pakai yang ada aja dulu. Yang penting mengikuti sistematika yang Oke, benar, oke, oke. dasar-dasarnya relevan, jelas, kemudian tujuannya jelas, Oke, oke. kemudian nanti di bab 3 juga desainnya jelas, metodenya jelas, subjek, informan, partisipannya jelas, teknik pengumpulan datanya jelas, teknik analisis datanya jelas. Kan waktu itu sudah ya Ya, merancang bab 3 kan sudah, materi-materinya bisa Bapak Ibu lihat ya. oke, Nah, oke. untuk contoh-contoh, takutnya gini, kalau saya ngasih contoh itu nanti akan dijadikan pedoman. Saya diberikan contoh dari Bu dosen metodologi seperti ini, Pak, gitu. Nantinya akan dijadikan patokan pada saat bimbingan tesis ke dosen pembimbing. Siapa tahu kan dosen pembimbing yang bersangkutan nanti punya ini sendiri ya. Nanti takutnya punya contoh yang saya berikan dijadikan patokan kan saya juga nggak enak gitu ya. Jadi Bapak Oke lah Ibu Bu. silahkan cari contoh-contoh, ada banyak kok contoh-contoh ada di internet banyak, tetapi sistematika penulisannya ikuti buku panduan. Judul-judulnya mau mempertahankan judul yang kemarin, it's okay, nggak apa-apa, tetapi yang penting merancangnya jelas ya, literatur reviewnya jelas. Referensinya usahakan, kalau jurnal 5 tahun terakhir, nanti yang jadul-jadul tolong dirubah ya. Siap, siap. Referensinya 5 tahun terakhir, usahakan 75% atau 80% dari jurnal. Kalau ada Siap, referensi dari buku, ya maksimal 10% aja. siap. Makasih Bu. Oke, usahakan referensi 5 tahun terakhir. Diingat-ingat, nanti cek. Kalau referensinya jadul, rubah. Oke, terus sistematikanya ikuti buku panduan. Kemudian Bapak Ibu minggu depan itu pengumpulan cover bab 1, bab 2, bab 3. Sampai bab 3 ya. Baru minggu depannya pas UAS itu yang finishing fix plus tambah dengan instrumen. Instrumennya sebisanya aja. Berarti tanggal 24 ya untuk sampai instrumen. Nah, untuk Ya, minggu depan tanggal 17 itu Bapak Ibu kumpulkan sampai bab 3 saja. yang kemarin ada Baru dikumpulkan itu, Bu. Kan kemarin kenapa? udah pada ngumpulkan itu. Kemarin kan udah pada ngumpulkan bab 1, 2, 3 itu. Oh, udah ya. Udah Berarti dikumpul. minggu depan Bapak Ibu siapkan sampai instrumennya. Tetapi form pengumpulannya saya kumpulkan di tanggal 24. Kalau instrumen udah juga. Kemarin bab 1, bab 2, Bu, bukan bab Bab 1, bab 3. 2, Bu. Bab Harus 3 belum, pakai Bu. Kayaknya bab 3 dua, belum Bu. deh. Saya Belum, cek belum. Belum, kok. Bu. Nggak ada bab 3-nya. Baru 1, 2, Bu. Oh, Bang Nah, Mustahidi itu duluan, bagian, Bu, Bu. bab Bagus 3. kecepatan. Pak Mustahidi aja kayaknya yang sampai bab Pak, 3. Pak Bu sudah bablas deh. Masa, Biasanya ketua kelas informasinya lebih dulu. Beliau Oke, bab 4, jadi Bu. saya ulang ya, minggu depan berarti bab 1, bab 2, bab 3 ya. Cover jangan lupa, cover bab 1, bab 2, bab 3. Baru nanti minggu berikutnya sampai pada saat UAS. Jadi kita nggak ada UAS tertulis ujian ya, UASnya itu draft proposal Bapak Ibu. Itu yang dinilai. Pak Mus tinggal jilid dah tuh. Nanti kalau sempat mungkin akan saya kasih komentar ya, maksudnya perkuat di ini, perkuat di itu kalau sempat. Karena banyak banget ya. Ngoreksi satu aja kan butuh waktu lama ya, apalagi ngoreksi 50-an orang. Lama banget. Oke, Bapak Ibu, kalau mau mempertahankan judul penelitian tesis Bapak Ibu harus punya argumen yang jelas, dasar yang kuat, referensi yang relevan, referensinya dari jurnal, jurnalnya juga jangan jurnal ecek-ecek ya Bapak Ibu, jurnalnya minimal terindeks Sinta ya, terindeks Sinta 1 sampai 4. Syukur-syukur dapat referensi jurnal terindeks Scopus bereputasi ya, terindeks jurnal internasional, terindeks Scopus atau jurnal internasional bereputasi. Itu akan lebih bagus. Nah, nanti yang misalkan dapat plotting dosen pembimbingnya saya, nanti akan saya arahkan juga untuk ngajuin hibah ya, yang judulnya memang sesuai dengan riset prioritas riset nasional. Begitu. Oh, ini ada yang resign. Pak Eka, silakan Pak Eka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, suaranya diperkeras lagi. Ini agak-agak kurang kedengaran. Ya, Bu, saya lagi di jalan, Bu. Tapi izin mau bertanya ini, Bu. Ya, gimana?
Nah, yang pertama itu Bu, kan saya ini kan non pendidik ini Bu, karena kan saya kan penyuluh sosial ini. Pak, agak keras lagi Pak, suaranya kecil banget. Oke Bu, izin Bu ya. Nah, kedengeran belum Bu? Ya, kedengeran sih, cuman kecil banget. Bentar Bu ya. Halo? Halo Bu? Ya. Mudah-mudahan saya nggak salah dengar. Lanjut Pak. Ya malah nggak terdengar sama sekali. Izin Bu, sudah kedengeran Bu? Ya lanjut coba. Nah, izin Bu, yang pertama ini kan yang saya tanyakan itu misal begini Bu. Apakah itu bisa disebut pendekatan belajar mixed method atau bagaimana? Misal, saya ini kan koordinator ini Bu, koordinator kabupaten program keluarga harapan dan lain sebagainya di Sayang Utara ini Bu. Nah, yang mau saya tanyakan misal satu kepemimpinan kemudian dimixkan dengan kuanti itu bisa disebut mixed method atau bagaimana itu Bu? Aduh, suaranya nggak jelas ya. Pak, untuk judul saya cuma dengarnya itu bisa mix method nggak gitu aja. Saya nggak tahu sebelumnya Pak Eka ini ngomong apa karena kecil banget. Pak, untuk judul apakah itu bisa mix method atau tidak? Nggak bisa kita langsung mengatakan bisa mix method atau tidak gitu ya. Kita harus baca isinya, kontennya gitu, substansinya. Kita lihat dulu. Dari mulai judul, latar belakang masalah, kemudian literatur review yang dibuat, baru kita bisa tentukan. Kita harus lihat tuh rumusan masalahnya seperti apa. Nah, karena siapa tahu kan kemarin Pak Eka itu kuali kan? Kuanti Bu. Kuanti, sorry, kuanti kan? Nah, siapa tahu hanya kuanti saja. Tidak membutuhkan data kualitatifnya misalnya, tetapi bisa juga ke mix method kalau memang dibutuhkan data kualinya gitu ya. Nah, untuk Pak Eka kan bilang Pak Eka ini kan bukan dari pendidikan gitu ya, tetapi untuk tesisnya ya harus tetap pendidikan ya Pak ya, pendidikan dasar ya. Harus tetap pendidikan dasar. Maksud saya Bu, saya ngambil penelitian pendidikan luar sekolah Bu, misalnya ke orang tuanya. Ya, pendidikan luar sekolah tetapi luar sekolahnya itu pendidikan dasar gitu loh Pak. Maksudnya pendidikan luar sekolah yang setingkat SD, ada kan? Iya. Ada Bu. Kan rata-rata KPM saya itu Bu, orang tuanya itu kan anak-anaknya SD Bu. Ya, berarti pendidikan luar sekolah tapi untuk subjeknya atau sampelnya itu setingkat SD gitu. Iya Bu. Bisa aja, nggak apa-apa. Izin Bu, pertanyaan kedua. Nah, nanti untuk metodenya mungkin nanti harus lebih detail lagi ketika memang fix mau pakai itu. Nah, nanti bisa dilihat dari substansi atau isinya Pak Eka, nggak bisa hanya dari judul aja gitu ya. Siap Bu. Kemudian untuk pertanyaan kedua Bu, izin Bu. Ya, lanjut Pak. Pertanyaan kedua itu Bu, misal kan kita ini kan sebelum sempro kita kan uji kompre ini Bu. Nah, ya. Pas kalau kita diuji kompre itu mentok itu Bu, enggak lulus itu gimana Bu? Apakah ada dispensasi atau lanjut atau bagaimana Bu? Uji kompre nggak lulus gitu maksudnya apa gimana? Ya, misal, ya. Ada kompensasi atau bagaimana Bu untuk kami BPD 1 ini Bu? Oh, kalau itu, bentar. Kalau itu yang apa namanya? Kewenangan Kaprodi itu, misalkan uji kompre terus enggak lolos gitu ya. Nah, nanti Kaprodi yang akan memberikan kayak remedi gitu ya. Apa gimana sih? Kayak remedi gitu, Pak. Oh gitu ya Bu ya. Sampai dinyatakan lulus gitu ya. Pokoknya intinya sampai dinyatakan lulus. Berarti Bu, kalau sebelum lulus uji kompre itu berarti kita nggak bisa sempro ya Bu? Kenapa Pak? Maaf Pak, suaranya kecil banget. Udah Bu, aman Bu. Soalnya saya juga lagi di jalan Bu. Aman Bu. Oke. Ya, tadi saya juga berusaha mendengarkan. Soalnya kecil banget. Oke, Pak Heri, silakan Pak Heri. Nanti ada Pak Santo ya? Pak Santo masuk kan? Masuk Bu. Masuk. Ya, oke. Silakan Pak Heri. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Terkait dengan tesis ini, dari awal perkuliahan juga
saya mewakili kawan-kawan, yang jelas kepala penuh gitu ya, walau baru mendengarnya itu di awal-awal perkuliahan, dan diminta untuk juga menyicil, mempersiapkan dari awal. Namun ketika saya Ya, bincang-bincang dengan kawan kemarin di rumah itu ada kekhawatiran juga ketika kita mempersiapkan awalnya proposalnya saja kan dah ribet juga gitu kan. Misalnya itu dari salah satu daftar pustaka saja sudah menyicil sekarang. Nah, yang dikhawatirkan ke depan itu kan hasil bincang kami itu, misal nih ketika kita mengajukan judul, kita udah persiapan proposal, ya menurut kita sendiri itu lumayan matang, namun ketika diajukan ditolak. Ini kekhawatiran Bu. Mohon kira-kiranya pencerahan dari Bu. Makasih Bu. oke. Kalau ditolak itu ditolak kaprodi gitu. Kayaknya enggak Pak kalau ditolak. Ditolak kaprodi atau ditolak pembimbing? Ya, dua-duanya Bu. Itu kemungkinan saja. Ini Nah, hanya makanya tadi baca-baca saya ya. pesan Bapak Ibu itu harus buat sebaik mungkin dasarnya jelas, argumennya jelas, kajiannya jelas, dan judulnya itu kalau bisa kan kemarin kan pada saat Bapak Ibu konsultasi judul kan saya selalu menyarankan ya, saya selalu menyarankan harus jelas ininya, tujuannya, terus kemudian variabelnya jelas, ini dan sebagainya. Harusnya Bapak Ibu juga pikirkan dari sekarang gitu. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu tetap bertahan dengan judul ini misalkan, tetapi nggak jelas variabelnya apa, yang mau di tujuannya apa, yang mau nanti dibuat instrumennya instrumen tentang apa, karena variabelnya nggak jelas tadi, nanti akan kerepotan di saat mau kompre. Itu kemarin kan yang saya selalu ingatkan. Nah, maksud Pak Heri pertanyaannya, kita sudah siapkan sedemikian rupa, nanti ditolak. Kalau ditolak, sepertinya tidak ya sama Kaprodi. Judulnya sudah ada. Ditolak sih, insya Allah enggak. Cuman pada saat plotting pembimbing, baru nanti sama pembimbing itu enggak yang ditolak dan apa namanya, yang langsung ganti total enggak. Tapi ditanyakan dulu ke bapaknya atau ke ibunya. Pasti ditanya dulu. Nah, kalau Bapak Ibu nggak bisa memberikan argumen jelas, nggak bisa mempertahankan proposalnya, ya berarti ganti. Makanya saya bilang siapkan apa namanya, siapkan dasar argumen yang jelas untuk mempertahankan proposal Bapak Ibu. Ini kan sebenarnya Medlit ini kan berlatih ya, berlatih untuk merancang proposal yang baik dan benar. Ketika nanti judulnya dirubah atau diganti pun, ya Bapak Ibu setidaknya sudah punya apa namanya, punya ilmu untuk merancang kembali proposal yang baik dan benar. Begitu Pak Heri. Jadi nggak ada yang sia-sia. Kan Pak Heri tadi bilang sia-sia dong kami sudah merancang dengan ini. Loh ilmu itu nggak ada yang sia-sia Pak. Mahasiswa saya sekarang yang bimbingan sama saya kan ada 7 orang. Yang maksudnya yang terbaru ya. Kalau yang lama-lama nggak saya hitung ya maksudnya. Yang terbaru ada 7 orang. Nah dari 7 orang ini itu yang ganti judul total itu 3 orang. Maksudnya saya tanya, mau ngajuin hibah nggak gitu? Bu, saya mau ngajuin hibah gitu. Oke, kalau mau ngajuin hibah, judul ini bukan riset prioritas nasional, jadi harus diganti. Nggak apa-apa Bu, saya ganti gitu. Coba mau diganti judul apa? Nah, ketika mau diganti judul ini, ya saya arahkan, saya tambahin ini. Tapi nggak yang jauh beda dengan judul awalnya gitu. Jadi setidaknya referensi-referensi yang sudah didapatkan ini masih terpakai gitu. Dan kajian-kajian teori yang sudah dicari itu masih terpakai, hanya saya tambahin aja sebelumnya nggak Pak. Misalkan sebelumnya itu unplug gitu ya, nggak pakai teknologi. Yang sekarang plug pakai teknologi. Berarti tinggal menambahkan referensi tentang teknologi aja. Karena prioritas riset nasional sekarang kan berbasis teknologi, misalnya seperti itu. Begitu Pak Heri. Nggak ada yang sia-sia ya Pak Heri ya. Baik Bu, nambah sedikit. Ini sekedar mohon saran dari Ibu, mohon informasi begitu ya. Paling tidak untuk penguatan kami. Ya. Kita ini kan katanya kan sampai 3 semester. Jadi dalam kepala kita ini kan 3 semester itu kita akan lulus. Namun hasil bincang-bincang juga apakah benar demikian. Tapi apakah nanti ketika kita belum tuntas mengerjakan tesis dan lain sebagainya itu bisa molor ke semester berikutnya. Demikian Bu. Saya nggak tahu sih yang menjanjikan lulus 3 semester siapa sih, nggak tahu ya. Kalau itu jangan tanyakan ke saya Pak, karena saya nggak tahu yang menjanjikan ke Bapak dan teman-teman siapa. Kan saya di sini hanya mengajar ya.
Masalah mau lulus cepat enggak itu kan tergantung individu ya, tergantung individu masing-masing. Nah, tetapi mahasiswa saya sekarang ini memang 3 semester sih, karena kan sudah pada mau daftar sidang, udah pada selesai penelitiannya. Jadi, tapi dari ketujuh itu yang selesai cuma 3, yang sisanya kayak katanya nggak sanggup, walaupun sudah sempro, sudah penelitian, cuman untuk mengolahnya katanya butuh waktu. Jadi, kan paling lambat daftar tanggal 16 misalnya. Nah, katanya nggak sanggup kalau harus daftar tanggal 16 karena belum selesai mengolah gitu. Ya nggak apa-apa, saya balikin lagi ke mahasiswa gitu. Mungkin nanti yang lulus di 3 semester hanya 4 orang kayaknya di kelompok saya, yang 3 orang tuh tidak. Karena memang nggak mau ini juga, nggak mau, aduh saya nggak sanggup kayaknya, nggak mau terburu-buru juga gitu. Tapi Baik Bu, terima reguler ya, kasih. bukan kelas dari, bukan reguler juga sih. Yang dari Sorong ada dua ya, yang dari Sorong ada 2, yang dari Makassar apa 1, macam-macam sih dari mana-mana. Yang dari Jabodetabek ada 3 atau 4 gitu. Gitu Pak Heri ya. Baik Bu, terima kasih. Oke. Jadi kalau misalkan nanti ternyata sudah sejauh se-effort ini ngerjainnya, ini kan tugas ya, tugas mata kuliah ya, yang nggak 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 sia-sia juga gitu. Pak Heri jadi tahu kan dan punya template kan, tinggal nanti diperbaiki sesuai dengan judul yang diarahkan oleh pembimbing gitu. Cukup Terima ya kasih Pak Bu. Heri? Ya, baik, terima kasih Ya, Bu. Bu Rina, sorry. Rina Indriani, saya melihatnya jadi Rini. Gimana Bu Rina? Ibu izin bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ini saya kan rencana kan kemarin kan yang saya kumpulkan itu kan kuantitatif. Nah, rencana saya mau rubah yang pengembangan. Nah, kalau misalnya itu judulnya itu pengembangan media interaktif petir untuk meningkatkan hasil belajar siswa IPAS kelas 5 sekolah dasar itu kan Bu. Nah, itu misalnya nanti hasil belajarnya itu dilihatnya dari game atau Pretest, kuis post-test. game yang di medianya itu gimana Bu? Diambilnya itu. Atau gimana? Kalau misalnya atau motivasi ya Bu. Saya bingung antara motivasi atau hasil belajar gitu. Ya, pada saat Ibu menguji coba medianya, nanti diambil itunya, data nilai siswanya pada saat uji coba. Kan di situ kan nanti ada kuisnya tuh. Ada 10 Ya, soal gitu. boleh, Nah, boleh. itu yang diambilnya saja gimana Ibu? Maksudnya nilainya dari siswa itu. Ya, ya, tapi harus mengikuti indikator pembelajaran ya, karena hasil belajar kan ada di indikator pembelajaran ya. Iya, Atau CP, TP-nya kan sudah jelas. iya, Di iya. TP itu kan ada indikator assessment ya, di masing-masing TP. Nah, dilihat dari situ nanti Iya. untuk merancang instrumen tesnya. Iya, berarti kan instrumennya tetap ada kisi-kisi gitu ya, Bu ya? Kisi-kisi Tetap ada. soalnya itu gitu ya. Tapi kalau Iya. berarti kalau misalnya motivasi enggak perlu pakai hasil Kalau nilainya motivasi kan siswa. bukan tes. Iya, Motivasi itu pakai kan afektif, angket. pakainya angket. Iya, Maksud saya kalau angket saja berarti enggak masalah gitu ya, Bu. Misalnya berarti nggak masalah. motivasi siswa gitu ya, motivasi Ya, gitu. untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Berarti angket motivasi yang Ibu buat. Iya, iya, Angket iya. motivasi pun ya tetap ada kisi-kisi instrumennya, ada Iya, iya, instrumen iya, iya. motivasinya. Iya. Ya, Itu Bu, terima oke. kasih, Bu. Itu tetap pengembangan R&D ya, Bu. Misalkan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, bukan mixed Iya, method ya, iya itu bukan, R&D ya. iya R&D karena kan pengembangan itu. Itulah Bu, nanti saya pun tadi juga khawatir seperti yang Pak Heri sampaikan tadi, udah buat medianya gitu kan, takutnya nanti enggak jadi gitu. Insya Allah ya, kalau memang Bapak Ibu bisa mempertahankan argumen dan maksudnya mempertahankan argumen dengan kuat gitu, insya Allah nggak akan diganti. Iya, iya. Terima kasih Bu, terima kasih. Kalaupun diganti itu nggak yang diganti total gitu sih, tapi Iya. tetap tetap masih berbau-bau itu, cuman mungkin digantinya, misalkan Bu pada materi apa? Materinya itu Bu, siklus air kan. Jadi saya kasihnya Ya, petualangan si tetes air.
Ya. petualangan Nggak psikologis masalah saya. sih Bu. Saya juga Iya, ada kok yang nggak ke matematika, misalkan nanti misalkan di plottingnya ke pembimbing ini gitu ya. Nah, iya, yang penting Ibu bisa mempertahankan argumen Ibu, misalkan mohon maaf Bapak atau Ibu, saya sudah bikin medianya, sudah selesai gitu. Ini iya, tinggal di ini aja. Kalau misalkan harus ganti, saya harus buat dari awal dan sebagainya. Sampaikan aja apa iya, adanya. iya, iya, iya. Waktu, soalnya butuh waktu juga kan, Bu. Iya, Heeh. R&D kan emang butuh waktu. Iya, iya, R&D iya, mahasiswa bimbingan saya yang R&D kan ngerancang robot ya. Yang iya, dari Sorong itu kan bikin robot, robot pintar, dikasih nama robot pintar. Itu tuh udah jadi, medianya udah jadi. Makanya iya, eh langsung lanjut dan langsung cepet. Jadi pas bimbingan sama saya itu udah eh, tetap tetap bimbingan sampai 6 kali ya, 6 kali sampai 7 kali. Habis itu sempro. Tapi kan saya memang setiap minggu kadang 2 kali ya, 2 kali bimbingan ya. Jadi udah sempro dari bulan Oktober apa November, Oktober kayaknya ya, lupa saya. Terus udah selesai, medianya udah selesai dari sebelumnya, tinggal dilengkapi dan di apa namanya di finishing aja. iya. Habis itu Desember udah selesai penelitian, ini diolah, udah mau daftar sidang juga di tanggal 15. Itu 3 semester berarti ya. Tiga Terima, semester pas, 3 semester kurang mungkin, 3 semester pas sih udah daftar. Karena memang kalau R&D itu harus preparingnya harus lebih awal Bu Rina. iya, 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 Bu. Insya Allah, maksudnya sudah mulai gitu. Ya, yang penting rajin aja sih kita, yang penting rajin dan semangat. Siap, Bu. Insya Allah nggak akan langsung ditolak gitu Ya, ya. takutnya Yang gitu. Udah, yang penting Bapak Ibu punya argumen yang iya. jelas gitu. Maksudnya punya dasar yang Ya, kuat, punya terus argumen itu yang Bu, jelas. saya lihat-lihat di itu tuh nggak ada ya itunya, apanya yang kayak petir gitu, apa yang kayak judul saya gitu, cuman dia siklus air gitu nggak apa-apa Kak Bu, dijadikan untuk referensi itu tuh daftar pustakanya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, terus kan dia tuh kan pakai media Canva dengan beberapa aplikasi lainnya kan Bu. Nah itu Ya, berarti nanti dimasukkan juga. maksudnya apanya? Eh, Hasil ya dimasukkan, misalkan Ibu mengkaji penelitian orang ya hasilnya aja. Hasil penelitian siapa gitu. gitu. Menunjukkan bahwa penggunaan media ini efektif untuk apa gitu misalkan. Iya, maksudnya enggak untuk latar belakangnya itu, Bu. Untuk maksudnya untuk kan di situ kan pengembangannya ini kan ada beberapa aplikasi gitu. Nah, itu nanti juga diterangkan di situ kah? Dijabarkan gitu kah? Oh, ya dijabarkan lah Ibu pakai aplikasi apa mengembangkannya, Iya, 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 dijelaskan. iya. Kan itu kalau di DDI ya, Ibu pakai apa? RND-nya 4D, AIDDA. DDI. Ah, ah. Berarti itu di tahap dari tahap analisis kan, permasalahan analisis masalah sama analisis kebutuhan ya. Iya. D-nya desain, pada saat desain Ibu jelaskan Oh merancangnya iya. seperti apa. Iya. Dijelaskan di situ langkah-langkahnya. Pokoknya ikuti langkah-langkah yang ada di ADI Oh pada iya. saat menjelaskan pembuatannya. Makasih ya, Bu ya. Atas Oke, pencerahannya. Ya, baik, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Bapak Ibu semua, untuk semuanya saja, apa namanya? Jangan takut ditolak ya. Kayaknya Pak Heri ini bincang-bincang sama teman-temannya, sepertinya takut ditolak gitu ya judulnya. Tapi perkuat dasar dan argumen Bapak Ibu. Seperti yang saran yang saya sampaikan. Kalau dasar argumen Bapak Ibu kuat, insya Allah pembimbing akan menerima kok. Gitu ya. Nah, kecuali memang Bapak Ibu mau mengajukan hibah. Kalau mau mengajukan hibah ya harus mengikuti apa prioritas riset nasional ya yang disarankan oleh Kemdikbudristek gitu ya. Tapi kalau nggak ikut hibah sih nggak masalah menurut saya. Dan belum tentu juga misalkan di plottingnya ke dosen A, ternyata dosen A bidangnya IPA, terus Bapak Ibu ngambil matematika ditolak juga belum tentu juga gitu. Toh juga saya terima kok kalau misalkan ternyata emang sudah dirancang sedemikian rupa. Dan biasanya pasti di plotting sih sama Kaprodi sesuai dengan judul Bapak Ibu. Begitu. Oke, aman semuanya? Allah Aman, bos, Bu. aman, secara aman. Aman. Dan tetap semangat ya. Semangat 3 semester. Siap. Gas. Banyak juga kok di angkatan ini yang sudah pada selesai, sudah pada mau daftar sidang. Tapi kan ini kelas reguler, maksudnya kelas reguler tuh campur-campur gitu, nggak dari satu wilayah aja. Yang waktu Sorong juga
saya pernah ke Sorong tuh tahun kemarin ya, tahun kemarin di bulan Februari. Itu juga 3 semester, tapi emang dijadwalin sidangnya di bulan Februari. Tapi sudah daftar dari bulan Januari. Berarti ini Bapak Ibu ini kan semester 1 ya. Semester 1 kan? Satu, Mau berakhir kan ini? ya mau berakhir, Nah, Bu. berarti nanti semester 2 kan? Mulai Februari atau Maret ya? Semester 2 tuh. Sampai Agustus. Nah, habis itu Bapak Ibu sudah ngajuin, sudah kompre tuh akhir semester 2. Akhir semester 2 itu sudah kompre dan sudah ngajuin proposal. Kalau nggak salah, karena plottingnya itu sekitar September ya. Agustus September itu udah plotting ke pembimbing. Nah, di semester 3 itu masih ada mata kuliah, tapi paling hanya 1 atau 2 mata kuliah aja. Dan Bapak Ibu sudah mulai bimbingan tuh di semester 3. Dan akan berakhir di akhir semester 3. Biasanya pertengahan semester 3 itu Bapak Ibu sudah daftar sempro tuh. Dan di akhir semester 3 Bapak Ibu sudah bisa daftar sidang kalau sudah selesai. Tuh, gitu ya. Oke, cukup sepertinya ya teman-teman ya. Minggu depan saya buka form pengumpulan cover bab 1, bab 2, bab 3. Finishing akhir di tanggal 24 itu sudah lengkap mirip proposal ya, maksudnya tetapi ya nggak yang sesempurna proposal misalnya nggak apa-apa, tapi sudah lengkap. Jadi ada daftar pustakanya, ada daftar pustaka yang bab 3 juga setelah bab 3 daftar pustaka wajib sih. Cover bab 1, bab 2, bab 3 daftar pustaka ya. Jangan sampai nggak ada daftar pustakanya ya. Daftar pustaka wajib ya. Baru di tanggal 24 itu yang dilengkapi dengan instrumen. Oke. Jelas semua teman-teman? Jelas, Bu. Jelas, Jelas jelas, ya? jelas. Mungkin Oke. ada yang pedoman penelitian yang terbaru, Bu. Yang terbaru itu kayaknya baru itu tahun 2022, soalnya ini ada pergantian kepemimpinan. Oh, Jadi ya, Bu. baru dilantik wakil dekannya, mungkin setelah ini, setelah pergantian kepemimpinan ini mungkin baru akan ada yang terbaru. Gitu. Siap, Bu. Ya, makasih, Bu. Oke. Baik, cukup teman-teman semua ya. Terima kasih. Kita sampai di sini aja nggak apa-apa ya. Tetapkan ini dua-dua selesai masuk. Coba lah. Oke, oke. Ya, Bu. Hakim Manas lah nih. Nah, Nge-lag kayak ini.